Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmayanto, calon guru penggerak Angkatan 11 SMA 1 Mandah, Kabupaten Indragiri. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas kesimpulan dan refleksi modul 1.1 koneksi antar materi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini yang saya bahas yaitu pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Nah, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan, di mana pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki setiap anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di mana pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Nah, pada ini saya membahas apa yang saya percaya tentang murid dan mempelajari di kelas sebelum saya mempelajari modul titik 1. Nah, di sini sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di mana saya hanya mentransfer materi pembelajaran. Nah, selanjutnya ketuntunan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Selanjutnya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Dan jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Nah, selanjutnya saya hanya melihat murid sebagai objek pembelajaran, serta pembelajaran saya berpusat pada guru, yang biasanya dikatakan teacher center. Selanjutnya saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham, dan saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak pantas setelah melakukan evaluasi. Oke. Nah, selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Di mana pada sebelumnya saya hanya melakukan beberapa aspek pembelajaran, mana seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, di mana aspek pembelajaran kognitif, aktif, psikomotor, spiritual, budaya, dan sosial. Nah, di sini dalam aspek pembelajaran kita seharusnya memberikan kebebasan berekspresi kepada anak dan mengemukakan pendapat serta berkreasi dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya saya sebagai guru harus sebagai fasilitator pembelajaran, dan guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hatinya. Serta guru harus mempelajari karakteristik murid yang setiap murid itu mempunyai keunikan masing-masing. Selanjutnya, guru harus memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, selanjutnya apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, di mana antara lain, yang pertama, merancang atau menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi
dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Jadi bukan menggunakan metode teacher center. Nah, selanjutnya saya dapat menerapkan pembelajaran abad 21 di mana harus berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi kita harus menuntun. Dan kita harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Nah, di sini jadilah guru yang bisa menyenangkan dan selalu menuntun, memberikan teladan yang baik bagi murid, dan jadilah guru yang selalu sabar dan semangat dalam setiap perjuangan. Baiklah, sekian. Terima kasih hasil dari refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Salam guru penggerak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.